Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar. Saya akan menjelaskan tentang constraint posting pada planning. Apa itu planning? Planning itu aksi atau proses membuat suatu rencana. Planning berbeda dengan search based problem solving dalam hal representasi goals, state, dan actions, juga berbeda dalam representasi dan pembangunan urutan-urutan action. Planning berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami dalam search based problem solving. Dalam AI, planning adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan sub-sub masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap dengan tetap mengingat dan menangani interaksi yang terdapat pada sub-sub masalah tersebut. Pengujian keberfungsian suatu metode perencanaan dapat dilakukan pada suatu domain yang dinamakan dunia balok. Dunia balok dinilai cukup layak sebagai lahan pengujian karena tingkat kompleksitas permasalahan yang mungkin timbul di dalamnya. Di dalam dunia balok dikenal istilah initial state dan goal state yang masing-masing direpresentasikan oleh suatu komposisi dari sejumlah balok. Dalam dua metode perencanaan yang cukup populer dan sudah pernah diuji pada dunia balok, yaitu adalah goal state planning (GSP) dan constraint posting (CP). GSP dan CP memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Dari segi kemudahan implementasi dan biaya komputasi, GSP lebih unggul dibandingkan CP, sedangkan dari segi efisiensi rencana penyelesaian yang dihasilkan, CP pada umumnya lebih unggul dibanding GSP. Tetapi dari seluruh kemungkinan permasalahan yang timbul pada dunia balok, meskipun GSP dan CP mampu menghasilkan rencana penyelesaian, namun rencana penyelesaian dihasilkan pada umumnya tidak efisien. Pada dunia balok adalah tempat pengujian keberfungsian suatu metode perencanaan. Dunia balok juga memiliki sebuah permukaan datar, tempat menyimpan balok, umumnya disebut dengan meja. Dunia balok juga memiliki sejumlah balok kotak yang berukuran sama. Dunia balok juga memiliki sebuah lengan robot yang dapat memanipulasi balok. Dalam dunia balok, untuk memudahkan pendefinisian kondisi balok pada suatu state dalam dunia balok, digunakan predikat-predikat berikut. Yang pertama itu on A, B. Balok A menempel di atas balok B. On table A, balok A berada di permukaan meja. Clear A, tidak ada balok yang sedang menempel di atas balok A. Sedangkan untuk tangan robot digunakan holding A. Tangan robot sedang memegang balok A. Empty artinya tangan robot tidak sedang memegang balok. Di dunia balok ada daftar operator untuk tangan robot. Itu ada 4. Yang pertama itu stack A, B. Itu hal yang dilakukan yaitu menempelkan balok A di atas balok B. Unstack A, B mengangkat balok A yang menempel di atas balok B. Pick up A mengangkat balok A dari permukaan meja. Put down A menempelkan balok A di permukaan meja. Selanjutnya kita akan membahas constraint posting atau CP. CP bekerja secara paralel untuk mencapai kondisi-kondisi pada goal state, yaitu non-linear planning. CP itu bekerja pada non-linear planning, sedangkan GSP itu bekerja dengan linear planning. Berdasarkan kepada keyakinan bahwa pada kebanyakan masalah, sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan secara simultan. CP membangun rencana penyelesaian dengan secara bertahap menganalisa operator-operator, secara parsial mengurutkan operator-operator dan melekatkan variabel antar operator, sehingga pada suatu saat dalam proses penyelesaian masalah bisa didapatkan sekumpulan operator. Meskipun cara yang jelas untuk mengurutkan operator-operator tersebut mungkin tidak dimiliki. Selanjutnya ada yang disebut fungsi-fungsi pemandu pada
constraint posting. Yang pertama itu state addition, membuat langkah baru. Selanjutnya itu promotion, yaitu menempatkan suatu langkah sebelum langkah lainnya pada rencana penyelesaian akhir. Ada yang namanya decluttering, menempatkan sebuah langkah S2 di antara dua langkah yang sudah ada, yaitu S1 dan S3, dan juga mengembalikan prekondisi dari S3 yang dihilangkan oleh S1. Selanjutnya itu simple establishment, menetapkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel dalam rangka memastikan precondition untuk beberapa langkah. Selanjutnya itu separation, mencegah penetapan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Selanjutnya itu untuk memperjelas cara CP dalam menyelesaikan masalah, kita akan melihat penyelesaian masalah pada contoh soal. Seperti yang kita lihat, ini adalah dunia balok. Jadi ada dua kondisi yang ingin dicapai, yaitu on AB dan on B, C. On AB dapat dicapai dengan stack A, B, dan on B, C dapat dicapai dengan stack B, C. Seperti diilustrasikan oleh notasi tersebut di sini. Di atasnya kita sebut, atau di atas stack A, B ini kita sebut dengan precondition, dan di bawah kita sebut dengan postcondition. Pada precondition ada tanda bintang. Tanda bintang ini menunjukkan kondisi yang belum tercapai agar operator bisa dioperasikan. Pada postcondition ada tanda seperti ini. Tanda ini menunjukkan kondisi yang dihilangkan setelah operator diaplikasikan. Melihat contoh soal yang tadi, pada dunia balok tadi, karena A dan B keduanya berada di permukaan meja, operator yang cocok untuk memenuhi holding A yaitu dengan mengaplikasikan pickup A, dan untuk memenuhi holding B kita mengaplikasikan pickup B. Di sini pickup A memenuhi kondisi stack A, B, dan pickup B memenuhi kondisi stack B, C, yaitu memenuhi kondisi holding A dan holding B. Di sini kita lihat pada notasi pickup A ada beberapa kondisi yang tidak tercapai, yaitu clear A, clear B, dan RMT pada dua langkah tersebut, yaitu pickup A dan pickup B. RMT muncul pada kedua langkah karena ada langkah lain yang memiliki post condition. RMT yaitu yang ini memiliki post condition RMT. Dan clear A muncul karena pada kondisi initial state clear A belum terpenuhi karena di atas balok A ada sebuah balok. Dan clear B muncul karena ada langkah lain yang memiliki post condition clear B, yaitu yang ini, post condition. Karena pickup A dibuat untuk memenuhi precondition stack A, B, yaitu holding A, pickup B memenuhi precondition dari stack B, C. Dan pickup B pada memenuhi pickup B menandai stack A, B, itu tanda panah ini artinya ditujukan untuk memenuhi clear B pada pickup B, karena pickup B memiliki precondition clear B, sehingga kini hanya ada 3 kondisi yang belum terpenuhi, yaitu clear A dan RMT. RMT sebagai precondition pickup A dan pickup B, kemudian clear A sebagai precondition pickup A. Selanjutnya kita mencoba untuk mencapai RMT pada langkah pickup A dan pickup B.
pickup A dan pickup B saling menyebabkan RMT muncul pada precondition masing-masing. Dengan menggunakan promotion, salah satu langkah bisa lebih didahulukan dibandingkan yang lainnya untuk memanfaatkan kondisi RMT pada initial state. Misalkan kita mencoba mendahulukan pickup A dibandingkan pickup B, maka kita lihat bahwa post condition pickup A mengclobber precondition RMT dari pickup B, dan untuk mendeclobbernya dapat dicoba dua cara. Pertama, menggunakan langkah yang telah ada, yaitu stack A B, tetapi stack A, B telah dikondisikan untuk ada setelah pickup B. Jadi stack A, B tidak dapat dipakai. Kedua, menggunakan langkah baru atau step addition, yaitu membuat putdown A. Tetapi putdown A setelah pickup A mengembalikan kondisi A ke posisi sebelum pickup A dilaksanakan, maka kedua cara tersebut tidak layak diaplikasikan karena pendefinisian pickup A mendahului pickup B tidak tepat atau memenuhi jalan buntu. Pickup A mendahului pickup B harus dibatalkan, maka dicoba sebaliknya. Precondition RMT pada pickup A yang diclobber oleh post condition RMT pada pickup B dapat dideclobber dengan langkah yang sudah ada, yaitu stack B, C. Maka kondisi yang belum tercapai kini hanya clear A. Clear A dapat dicapai dengan mengaplikasikan unstack X, A dengan X itu sama dengan C. Nah, ini adalah notasi dari unstack X, A ya, atau X nya kita sebut dengan C. Seperti yang kita lihat bahwa dalam precondition unstack X, A atau C, A ada 3 yang belum terpenuhi. Ada 3 precondition yang belum tercapai. Namun hal itu dapat dihadapi dengan promotion. Pada tanda panah unstack C, A harus dilakukan sebelum ada sesuatu di atas C. Jadi tidak bisa unstack CA ke langsung stack B, C. Selanjutnya itu baris kedua atau tanda panah kedua yang menunjuk ke pickup A tidak bisa, karena pickup A baru dapat dilakukan jika tidak ada balok di atas A. Selanjutnya itu tanda panah ketiga yang menunjuk ke pickup B juga tidak bisa dilakukan karena operator unstack ditempatkan lebih dahulu dibandingkan pickup B jika hanya RMT yang menghubungkan keduanya. Jadi dari seluruh fungsi pemandu, hal yang perlu dilakukan itu adalah step addition. Step addition itu adalah yang paling rumit untuk diaplikasikan karena harus dilakukan pengecekan apakah penambahan langkah yang baru akan mengclobber langkah-langkah yang telah ada. Maka pickup B membutuhkan RMT, tetapi penambahan unstack C, A mengclobber RMT tersebut. Demikian pula RMT pada precondition pickup A. Langkah yang sudah ada tidak ada yang cocok untuk melakukan declobbering tersebut sehingga dibutuhkan langkah baru. Jadi berdasarkan pada goal state, putdown C itu adalah langkah yang baik dilakukan.
Setelah dilakukan promotion pada langkah-langkah yang terclubber oleh step addition tersebut, kini seluruh precondition atau langkah-langkah telah terpenuhi. Selanjutnya itu rencana penyelesaiannya tinggal disusun dari langkah-langkah yang telah ada berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Jadi urutannya itu yaitu unstack CA, lalu put down C, selanjutnya pickup B, selanjutnya stack B, C, lalu pickup A, dan yang terakhir itu stack A, B. Jadi ini adalah hasil akhir dari atau hal-hal yang ingin dilakukan untuk mencapai goal state. Selanjutnya itu algoritma CP. Jadi yang pertama itu inisialisasi S sebagai satu set proposisi atau kondisi pada goal state. Hilangkan proposisi yang belum tercapai P dari S, capai P dengan menggunakan salah satu fungsi pemandu yang ada. 4. Review seluruh langkah untuk melihat prekondisi yang belum tercapai. Tambahkan prekondisi yang belum tercapai ke dalam S. Jika S kosong, lengkapi rencana penyelesaian dengan mengkonversi urutan sebagai langkah menjadi urutan lengkap. Jika tidak kosong, kita akan kembali ke langkah yang kedua. Jadi kesimpulannya, pada umumnya CP menghasilkan rencana penyelesaian yang lebih efisien dibandingkan GSP. Tetapi efisiensi itu harus dibayar dengan pengimplementasian metode yang lebih sulit dan rumit dan biaya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan GSP. Pernyataan biaya komputasi CP yang lebih tinggi dibandingkan GSP disimpulkan dari pemikiran mengenai setiap penambahan langkah baru pada CP itu membutuhkan pencarian pengaruh pada dan dari seluruh langkah yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua itu setiap pengurutan langkah baru pada CP membutuhkan pembandingan dengan seluruh urutan langkah yang sudah ada sebelumnya. Dan pernyataan pengimplementasian CP yang lebih sulit dibandingkan GSP disimpulkan dari pemikiran sebagai pemogram mengenai logika algoritma yang dibutuhkan oleh setiap fungsi pemandu yang diperlukan CP. Dan selanjutnya itu pendefinisian segala variabel dan struktur data dari setiap variabel yang dibutuhkan CP untuk mendeskripsikan state, langkah, urutan langkah, serta hubungan antar langkah dan urutan langkah yang dapat mendukung dan didukung oleh fungsi-fungsi pemandu. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai constraint posting. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.